Kan logistik itu kan kecil, pakai dia pakai. Sampaikan. Yang pertama, pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi oleh korsik, seluruh peserta upacara mengikuti bernyanyi Indonesia Raya. Kemudian pada saat pemeriksaan pasukan, dapur jaraknya antara senter penampungan diatur. Tegak, gerak. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan bencana Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Jadi peserta apel gelar kesiapsiagaan ini sebanyak 600 personil terdiri dari semua unsur, baik pemerintah, penghormatan pasukan kepada pembina apel. Persiapan hari ini adalah persiapan gladi kotor yang diikuti oleh seluruh aparat unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dilaksanakan di Stadion Amlapura Jalan Petak. Jadi kesiapannya sudah dilakukan gladi apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan bencana di sini. Kebetulan pada saat ini sebagai pembina upacara diwakili oleh pembacaan doa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karangasem. Saya kira demikian. Terima kasih. Kepada staf BPBD yang tergabung dalam upacara apel, segera lokasi di lapangan menghadap ke selatan, di utara, sudah heli. Pos komando yang semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha
apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah tahun 2016. Siap dimulai. Lanjutkan. Bupati Karangasem selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor, apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah tahun 2016 siap dimulai. Lanjutkan pasukan siap diperiksa. Lanjutkan. Pelaksanaan pemeriksaan pasukan. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan. Gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan. Gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan. Dari orari bu, kita yang orari ini ke orarinya. Komunikasi radio biasanya di daerah-daerah tertentu kan bilang di telepon yang inilah yang pengadapan tahun ini pengadapan di bawah itu kira nanti mungkin tahun depan nanti kita ada 2 unit nanti berpon-pon. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puja pengastuti dan angayu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu tidak menimbulkan korban jiwa bagi penduduk sekitarnya. Hal ini disebabkan karena upaya pengurangan risiko bencana telah dilaksanakan dengan baik sebelum Gunung Agung itu mengalami erupsi. Gunung Agung merupakan salah satu gunung berapi aktif yang kita miliki di Bali. Sejarah kegunung apian mencatat gunung kita ini penuh erupsi dengan cukup dahsyat. Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Kementerian SDM masih menetapkan
Gunung Agung sebagai gunung api aktif, dan karena itu aktivitas tetap dimonitor secara berkelanjutan dari pos pemantauan di Desa Rendang. TNI, Polri, relawan, dan masyarakat bersama-sama berlatih untuk menerapkan rencana kontingensi yang sudah disusun mulai dari sistem peringatan dini. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPBD Provinsi Bali dan semua pihak yang memberikan kontribusi terhadap rangkaian kegiatan geladi penanggulangan bencana ini. Semoga Edi Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari ancaman bencana. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan rangkaian kegiatan geladi penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September 2016 dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel gelar pasukan, ada sangat. Lapor saya. Balik ke tempat. Boleh depan. Bubarkan. Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana Provinsi Bali tahun 2016 selesai. Pemimpin apel dapat membubarkan pasukannya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kala BPBD Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Dandim Karangasem, dan peserta Tabletop Exercise Tactical Floor Game yang saya banggakan. Ingat dengan yel-yel saya kemarin? Masih ada ingat? Karangasem siap, siap, siap. Karangasem siaga, siaga, siaga. Karangasem yang terakhir siaga bencana. Yang semangat ya. Karangasem siap, siap, siap. Karangasem siaga, siaga, siaga. Karangasem siaga. Selamat pagi semuanya. Mari. Selamat pagi. Mari. Baik, yang terhormat Bapak Dandim Karangasem, yang saya hormati Bapak Gede Sudiarto, dan yang saya hormati ada Ibu ya, Bu, ada beberapa Ibu Bapak dan para peserta pelatihan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengaturkan puja stuti yang paling bahagia kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, karena pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti pelatihan di ruangan yang sangat baik ini. Pelatihan tempatnya sangat baik, ruangan ber-AC. Baru kali ini kita melaksanakan pelatihan di ruangan ber-AC. Padahal dalam kenyataan sesungguhnya kita merespon bencana tidak pernah di ruangan AC. Pastilah di lapangan yang berpanas-panas seperti kemarin. Ya, karena itu patut kita syukuri, dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada pemerintah Kabupaten Karangasem melalui BPBD Kabupaten Karangasem yang telah menyediakan fasilitas yang sangat baik di ruangan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan rangkaian pelatihan atau geladi penanggulangan bencana yang sudah kita mulai dari 2 hari yang lalu. Dari 2 hari yang lalu kita sudah mulai keseluruhan rangkaiannya, dan hari ini kita sampai kepada tahapan yang ketiga, yaitu melakukan tactical floor game di ruangan ini. Tadi sudah diantarkan oleh Pak Gede Sudiarto bahwa pelatihan ini adalah pelatihan. Oleh karena itu kita berlatih. Jadi berlatih, tidak perlu takut salah, tidak perlu grogi siapapun di depan Bapak sekalian, apakah pimpinannya atau yang lain-lain, tidak perlu. Karena kita berlatih. Berlatih di sini adalah berlatih menerapkan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Baik Bapak sekalian, supaya tidak terlalu panjang waktunya, mari kita bersama-sama fokus mengikuti pelajaran. Selanjutnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka latihan tactical floor game di ruangan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat kita mulai latihan. Terima kasih Pak Kelak dengan Pak Danif berkenan mohon izin kalau bisa sampai berakhir acara ini untuk bisa mengikuti dan menjadi narasumber. Dan kepada pengendali saya ingin perkenalkan, yang pertama adalah Mayor Infanteri Nizar, silakan berdiri. Dari silakan dulu. Kemudian yang kedua, pengendali yang kedua Bapak Dedi Rimbawan, staf dari PMI. Kemudian yang ketiga sebagai pengendali Bapak Gede PJ dari BPBD Provinsi. Kemudian dibantu juga oleh logistik Pak Mahendra. Mana Mahendra? Mahendra dari logistik. Baik, sepenuhnya saya serahkan kepada pengendali. Pertama kalinya izinkan saya untuk mengucapkan panjang limat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari tim pengendali akan menyampaikan beberapa aturan dalam permainan ataupun kegiatan latihan TFG atau tactical floor game ini. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan pemahaman agar kita semua yang ada di ruangan ini, baik itu unsur pimpinan sampai dengan nanti unsur pelaksana, satu visi, ya, satu visi apa yang harus kita lakukan dan apa muaranya yang harus kita hasilkan di akhir latihan TFG ini. Bapak mau apakan di sektor SAR ini? Kemudian tadi adalah meninggal, aman pasien maupun aman lingkungan, di mana kita akan berangkat ke kejadian setelah kondisi betul-betul dinyatakan aman. Di kejadian kita akan lakukan metode triase. Metode triase ini adalah suatu metode pemilahan pasien berdasarkan kondisi dan kegawat daruratan yang pasien alami. Misalnya di sini korban meninggal. Korban meninggal ini berarti skala prioritas hitam, berarti ini tidak segera kita perlukan evakuasi. Yang kita perlu evakuasi secepat-cepatnya adalah luka berat. Kita selesaikan satu tanda. Ambillah 20. Ya terserah, mau 20, mau 25, mau 30. Oke, terima kasih. Untuk kesehatan, besok jelas apa tugasnya. Ini tempat masaknya terangkapkan di mana, apa di tengah-tengah penghunian. Kegiatan tanggap darurat dari hasil evaluasi itu perlu diperpanjang, maka kita akan koordinasikan untuk memperpanjang lagi kondisi tanggap darurat. Jadi tergantung dari hasil evaluasi dari masing-masing sektor dan kebutuhannya. Terima kasih. Itu sudah dilaksanakan dengan baik, terjadi komunikasi, terjadi koordinasi yang cukup bagus. Jadi saya cermati itu sampai penetapan status tanggap darurat. Kemudian status tanggap darurat, Bupati sudah menunjuk komandan tanggap darurat, yaitu dilakukan oleh Kepala BPBD. BPBD sudah melakukan tahapannya, yaitu membentuk shelter-shelter. Ada shelter SAR, ada shelter kesehatan, ada shelter dapur umum, ada shelter logistik. Itu juga sudah
sektor, ya, itu juga sudah dilakukan. Di dalam pelaksanaan tadi, masing-masing sektor itu sudah berkoordinasi, sudah menerapkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Baik, BPBD 1 kami teruskan informasi bahwasanya tadi kami mendapat informasi dari BPMBG kembali peningkatan aktivitas Gunung Agung. Saat ini gempa vulkanik terus menerus, kemudian untuk masyarakat diharapkan menjauh 66 km dari puncak gunung. Dengan pertimbangan besarnya dampak bencana, jadi memerlukan keterpaduan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kedaruratan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan bahwa Ibu Bupati untuk menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Dalam keadaan darurat bencana sampai 14 hari ke depan. Saya menunjuk Kepala Pelaksana BPBD sebagai Komando Posko Tanggap Darurat dan Saudara Dandim 1623 Karangasem sebagai Wakil Komando Posko Tanggap Darurat Bencana. Mengaktifkan Pusdalop BPD Kabupaten Karangasem menjadi posko tanggap darurat dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan tanggap darurat bencana dampak erupsi Gunung Agung. Segera susun rencana tanggap darurat. Saudara Kalak BPBD Karangasem dan Dandim 1623 Karangasem rutin memberikan laporan kepada saya. Terima kasih, selamat bertugas. Baik, saya perintahkan bantuan untuk tanggap darurat di Karangasem agar segera digerakkan menuju lapangan.
kabupaten kota segera merapat ke tenda konsumsi di pojok sebelah selatan lapangan ini.
dari ESR Puskalom Provinsi Bali datang ke TKP setelah mendapat info bahwa terjadi gunung meletus di Desa Bebandem. Kami ke TKP sesuai arahan. Di TKP kami menangani 2 korban. Ambulans saya dapat pasien laki-laki usia muda dengan patah tulang lengan atas kanan dan ada pendarahan hebat. Yang kami lakukan adalah penilaian kesadaran, kemudian kita lakukan pembidaian dan pemasangan infus untuk mengganti cairan yang keluar. Untuk ambulans yang satu lagi, rekan kami mendapatkan patah tulang dada, dilakukan stabilisasi dan pemasangan infus karena ditakutkan terjadi pendarahan di dalam. Untuk perjalanan lancar, kami langsung bawa ke rumah sakit lapangan di daerah stadion tempat evakuasi. Koordinator setiap kelompok ada koordinator. Ada korban yang kami evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Sudah juga dievakuasi ke Pogas Kesehatan, lakukan penanganan selanjutnya apa dikirim ke rumah sakit terdekat langsung, itu tugas dari Pogas Kesehatan. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih para tugas semua ya, tim SAR ini ya, atas segala usaha yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat kita yang hilang. Hal yang ada dan adalah produksi. Apa yang diperlukan tolong ditangani dengan baik. Terima kasih, tetap koordinasi dengan semua lini ya, sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih. Nomor 13. Harus dijiwai. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha. Semuanya sudah bisa dimakan. Hanya kalau mau yang hangat ya kasih. Kalau enggak, Makasih Pak, makasih Pak. Melaksanakan gladi lapang penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung ini. Meskipun ini hanya latihan, tetapi skenario yang kita buat adalah skenario gambaran keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka kita melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh. Ke depan, latihan-latihan seperti ini perlu dilanjutkan, terutama sekali oleh rekan-rekan kita di jajaran Pemkab Karangasem. Perlu diingatkan bahwa gunung ini sesuai dengan laporan dari vulkanologi, gunung ini masih aktif. Masih aktif. Artinya sewaktu-waktu aktivitasnya bisa meningkat dan bisa mengarah kepada erupsi. Kita semua demi kepentingan dan keselamatan masyarakat tentu tidak ingin gagap menghadapi situasi caos seperti itu. Gladi ini tujuannya adalah supaya kita tidak lagi gagap jika kita berhadapan dengan situasi krisis seperti itu. Ternyata kita semua bisa melakukan gladi ini dengan baik. Apapun yang kurang, apapun yang terlambat, apapun yang tidak sempurna dalam pelaksanaan gladi ini tentu menjadi catatan kami dan catatan kita semua untuk kita sempurnakan kembali pada latihan-latihan berikutnya, sehingga ke depan kesiapsiagaan kita semua, saya menggunakan kita semua karena yang harus siap siaga itu bukan hanya BPBD-nya, tetapi semua yang hadir di lapangan ini, baik TNI, Polri-nya, SKPD-nya, BPBD-nya, relawannya, masyarakatnya, rumah sakitnya, dunia usahanya, semua harus membangun kesiapsiagaan itu. Dan kesiapsiagaan itu harus kita padukan melalui latihan-latihan seperti ini. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang tinggi atas apapun yang sudah kita lakukan pada pagi sampai siang hari ini. Bila mana ada hal-hal yang kurang,
dalam kami memfasilitasi pelaksanaan gladi ini atas nama pemerintah Provinsi Bali umumnya dan atas nama BPBD Provinsi Bali khususnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih, selamat siang. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Kalap BPBD Provinsi. Selanjutnya saya mengundang Bapak Sekda Kabupaten Karangasem untuk memberikan sambutan dan sekaligus menutup acara gladi lapang erupsi Gunung Agung yang kita laksanakan pada hari ini. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kalap BPBD bersama seluruh jajarannya, Bapak Dandrem bersama seluruh jajarannya, Pak Dandim, kemudian rekan-rekan semua instansi terkait, tidak mengendaki, tetapi namanya bencana kita tidak bisa kita tentukan. Nah, oleh karena itu tentu kegiatan simulasi ini saya harapkan bisa berlanjut. Entah nanti dananya dari APBD Karangasem, atau dari provinsi, atau barangkali dari pusat. Nah, tentu nanti kami akan lapor ke Ibu Bupati, karena yang sangat berkepentingan di sini dengan keberadaan Gunung Agung, satu-satunya gunung yang cukup aktif dan berbahaya adalah Gunung Agung. Kemudian harapan saya tetap berlanjut ini Pak, dari Pak Provinsi, dari Gubernur, dan tentu dari Kabupaten juga. Tahun berikutnya, 2 tahun lagi, dan seterusnya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ini. Dan saya pada hari ini, hari Jumat ya, tanggal 30 ya, September 2016, simulasi gladi penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Santi Om, terima kasih. Terima kasih. Karangasem.